Meskipun Piala Dunia seringkali diikuti beberapa tim yang lebih lemah, ada negara-negara yang bisa menjadi tantangan besar, tapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertanding. Tim nasional dengan skuad bernilai lebih dari 100 juta, diperkuat pemain dari liga-liga top Eropa, tapi mereka tidak pernah tampil di panggung terbesar sepak bola. Jadi, berdasarkan peringkat FIFA saat ini, apa saja 10 tim nasional terbaik yang tidak pernah berlaga di Piala Dunia? Mari kita lihat. Dimulai dari tim yang bernilai 70 juta euro, 2 kali lipat lebih mahal dibanding Panama saat berlaga di Piala Dunia. Di antara para pemainnya ada Bulatovic dari Lens dan Krstovic dari Atalanta, bernilai 30 juta euro, dan itulah tim nasional Montenegro. Krstovic. Good turn. Oh, what a finish. Negara ini baru merdeka pada tahun 2006, yang berarti mereka baru memainkan kualifikasi pertama sebagai Montenegro untuk Piala Dunia 2010. Tapi pada kualifikasi 2018 mereka benar-benar menunjukkan taringnya, meraih 5 kemenangan dalam 10 pertandingan, hanya terpaut 4 poin dari Denmark. Saat itu, banyak pemainnya sedang berada di masa keemasan, bek tengah Savic bermain untuk Atletico Madrid dan bernilai 40 juta euro. Namun setelah mencapai puncak itu, Montenegro mengalami penurunan, kini berada di peringkat 80 FIFA, di atas tim-tim yang bertanding di Piala Dunia 2026. Tim-tim berikutnya akan semakin kuat, sampai kita tiba di negara-negara yang setidaknya bisa mencapai babak 16 besar Piala Dunia. Sekarang tim berikutnya sudah sangat dekat untuk lolos ke 2026. Negara ini terletak di timur tengah tepat di sebelah Arab Saudi dan terus berkembang di dunia sepak bola. Bahkan, mereka sudah 2 kali menjuarai turnamen yang bernama Piala Teluk Arab. Lalu, dengan bertambahnya peserta Piala Dunia menjadi 48 tim, Oman melihat peluang emas untuk lolos. Jadi mereka tampil habis-habisan. Di putaran pertama, mereka memenangkan 4 dari 6 pertandingan. Itu sudah cukup untuk lolos ke babak berikutnya, di mana dalam grup yang jauh lebih sulit mereka berhasil memenangkan 3 pertandingan, ditambah hasil imbang melawan Korea Selatan. Hasil itu membawa mereka ke grup kualifikasi terakhir bersama 2 tim lainnya. Tim yang finish di posisi pertama akan langsung lolos, dan Oman bermain imbang di laga pertama mereka melawan Qatar, yang artinya mereka hanya membutuhkan kemenangan saat menghadapi Uni Emirat Arab. Jadi dalam waktu kurang dari 20 menit mereka langsung tampil menekan habis-habisan. Tapi di babak kedua, Oman terkena comeback, hingga harus tersingkir lagi. Jadi hari ini, mereka berada di peringkat 79 FIFA. Sekarang tim berikutnya juga hanya berjarak 1 pertandingan untuk lolos, dan dengan catatan yang bahkan lebih baik dari Oman. Di kualifikasi Eropa ada grup yang diisi oleh Swiss, Swedia, Slovenia, dan Kosovo. Kosovo adalah negara yang sangat muda yang menyatakan kemerdekaannya dari Serbia, dan baru bergabung dengan FIFA pada 2016. Tapi meskipun termasuk tim yang sangat baru, skuad mereka bernilai lebih dari 140 juta euro, dengan pemain seperti Aslani dan Abdullahu yang bermain di kasta teratas Liga Jerman dan Zegrova yang bermain untuk Juventus. Tapi mereka masih belum punya skuad termahal di video ini. Jadi, di grup kualifikasi itu Kosovo tampil luar biasa. Di kandang melawan Swedia, mereka mencetak gol pembuka hanya dalam 20 menit, dan sebelum babak pertama usai, mereka melakukan ini. Mereka mengalahkan Swedia 2-0, lalu mengalahkan Swedia lagi di laga tandang dan juga menundukkan Slovenia, tapi hanya juara grup yang langsung lolos, dan Kosovo hanya berjarak 3 poin di belakang Swiss. Hal itu membawa mereka ke babak playoff, di mana mereka mengalahkan Slowakia 4-3 dan mencapai laga penentuan melawan Turki. Tapi di babak kedua, kesalahan lini belakang membuat Turki mencetak gol kemenangan. Kosovo hampir saja lolos dan kini berada di peringkat 78 FIFA. Namun itu masih beberapa peringkat di belakang negara-negara lain yang belum muncul di video ini. Jika Kosovo adalah tim nasional yang muda, negara berikutnya sudah mencoba lolos selama hampir 100 tahun. Tim ini telah menghasilkan pemain seperti legenda Ajax Litmanen dan Sami Hyypiä, kapten Liverpool pada tahun 2000-an, dan mereka bahkan mengalahkan Denmark di babak grup Euro. Tapi kalau bicara soal kualifikasi Piala Dunia, Finlandia selalu saja gagal. Mereka sudah bertanding sejak 1938 dan kini telah gagal dalam 21 percobaan berturut-turut. Tapi bukan berarti mereka tidak pernah hampir lolos. Di kualifikasi 2010 mereka finish hanya berjarak 4 poin dari zona playoff, dan lebih parahnya lagi, untuk 2022 mereka gagal masuk playoff hanya karena selisih 1 poin. Lalu, untuk 2026 mereka kembali mengawali langkah dengan menjanjikan lewat kemenangan atas Polandia. Tapi melawan tim-tim lainnya mereka terpeleset dan sekali lagi harus terhenti. Jadi hari ini, Finlandia menjadi negara terbaik ke-7 yang belum pernah tampil di panggung terbesar, berada di peringkat 75 FIFA. Tapi jika Finlandia tidak memiliki skuad yang dipenuhi pemain terkenal, negara berikutnya memiliki skuad bernilai lebih dari 250 juta euro, membuatnya lebih mahal dari Austria. Mereka memiliki pemain seperti kiper Mamardashvili yang bernilai 28 juta euro dan penyerang sayap Mikautadze bernilai 30 juta euro. Tapi pemain termahal di skuad mereka adalah dia.
Khvicha Kvaratskhelia bernilai 140 juta euro dan pencetak 10 gol di Liga Champions 2025-26. Jadi Georgia setidaknya bisa mencapai babak 16 besar Piala Dunia. Tapi di kualifikasi mereka selalu gagal sampai pada tahun 2024 mereka mengambil langkah besar, lolos ke Euro pertama mereka. Selain itu, mereka bahkan mengalahkan Portugal di babak penyisihan grup. Jadi, untuk kualifikasi 2026, Georgia punya harapan besar masuk ke grup bersama Spanyol dan Turki. Tapi terlepas dari semua talenta yang ada, mereka tetap tidak bisa tampil maksimal di lapangan, cuma mampu meraih 1 kemenangan dari 6 pertandingan. Mimpi itu pun harus tertunda sekali lagi, dan kini Georgia menempati posisi ke-72 dalam peringkat FIFA. Sekarang tim berikutnya mungkin tidak terlihat sekuat Georgia di atas kertas, tapi mereka adalah salah satu alasan utama mengapa Italia absen dari Piala Dunia begitu lama. Selama kualifikasi Piala Dunia 2022, tim ini bahkan mengalahkan Jerman di kandang lawan dan finish di posisi kedua di grup mereka. Hal itu mengirim mereka ke babak playoff, di mana mereka menghadapi juara bertahan Eropa. Makedonia Utara sepertinya tidak punya peluang, tapi mereka menunjukkan betapa kuatnya pertahanan mereka menjaga skor tetap imbang 0-0. Lalu di menit ke-90, kiper Makedonia Utara melakukan tendangan gawang yang mengarah ke penyerang mereka yang tiba-tiba melakukan ini. Italy lose possession and it's what a crack! It's just astonishing! Makedonia Utara menyingkirkan Italia. Kini mereka hanya berjarak 1 kemenangan dari Piala Dunia pertama mereka sepanjang sejarah. Tapi kali ini mereka harus menghadapi Portugal, yang unggul 2-0 berkat Bruno Fernandes. Meski begitu, Makedonia Utara terus membuktikan bahwa mereka mampu bersaing. Skuad mereka saat ini mencakup gelandang Eljif Elmas yang bernilai 13 juta euro. Jadi di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka berhasil mencapai babak playoff sekali lagi. Kali ini mereka harus melewati Denmark dan sempat bertahan dengan menjaga skor tetap 0-0, tapi itu hanya bertahan hingga babak kedua, di mana Denmark mengubah skor menjadi 4-0. Mimpi Makedonia Utara harus tertunda, dan dengan hasil tersebut mereka kini berada di peringkat 69 FIFA. Meski begitu, mereka masih berjarak 20 peringkat dari tim nomor 1 di daftar kita. Sekarang tim berikutnya juga berhasil mencapai babak playoff, dan terlihat jauh lebih kuat daripada Makedonia Utara. Belum lama ini negara ini tidak pernah lolos ke satupun turnamen Eropa, tapi mulai tahun 2010-an semuanya mulai berubah. Semakin banyak pemain yang mulai bersinar, dan pada tahun 2015 mereka naik ke peringkat 22 FIFA, bahkan di atas Prancis. Jadi mereka membuktikan diri dengan lolos ke Euro 2016. Tapi di kualifikasi Euro 2024 lah Albania benar-benar menunjukkan kekuatan mereka. Dipimpin oleh pelatih asal Brasil Silvinho, mereka melakukan apa yang tampaknya mustahil. Mereka finish pertama di grup mereka, termasuk kemenangan 3-0 atas Republik Ceko. Jadi, dengan pemain seperti Aslani yang menghabiskan bertahun-tahun di Inter dan Jim City kapten Atalanta, mereka memasuki kualifikasi Piala Dunia dengan penuh percaya diri, dan Albania membuktikannya. Albania on the move forward here. It's Aslani! Mereka finish di posisi kedua di grup mereka, bahkan mengalahkan Serbia di laga tandang. Hanya Inggris yang berada di atas mereka, mengirim Albania langsung ke babak playoff. Kini mereka hanya berjarak 2 pertandingan dari Piala Dunia, dan di laga pertama melawan Polandia, mereka unggul 1-0 terlebih dahulu. Tapi di babak kedua, Polandia bangkit membalikkan keadaan, mengakhiri mimpi Albania. Saat ini mereka berada di peringkat 66 FIFA. Sekarang kita telah mencapai tim nasional terbaik ketiga yang tidak pernah tampil di Piala Dunia. Tim yang saat ini bernilai 110 juta euro, dengan pemain seperti bek Bayer Leverkusen Tapsoba, Ouattara yang direkrut Brentford seharga 42 juta euro, dan penyerang Traore yang pernah bermain untuk Lyon. Ini adalah tim yang bisa menyulitkan lawan di Piala Dunia, dan mereka sudah tampil kompetitif sejak lama. Pada tahun 2013, mereka mencapai final Piala Afrika, lalu berhasil menembus babak semifinal pada tahun 2017 dan 2021. Alasan utama di balik kesuksesan itu adalah investasi yang mereka lakukan pada pembinaan pemain muda. Saking bagusnya, pada tahun 2001 mereka bahkan meraih medali perunggu di Piala Dunia U17. Peluang nyata pertama Burkina Faso untuk lolos ke Piala Dunia datang pada edisi 2010, di mana mereka lolos dengan mudah dari grup mereka tapi finish di belakang Pantai Gading. Lalu pada kualifikasi berikutnya mereka mencapai babak final dan menghadapi Aljazair untuk memperebutkan tiket langsung. Itu adalah babak sistem gugur 2 leg dan Burkina Faso memenangkan leg pertama 3-2. Jadi mereka hanya butuh hasil imbang di leg kedua, tapi mereka kalah dengan skor pahit 1-0 yang membuat Aljazair lolos lewat aturan gol tandang. Tapi hal yang lebih buruk terjadi di kualifikasi 2026. Mereka berada satu grup dengan Mesir dan mencatatkan performa yang luar biasa, memenangkan 6 pertandingan dan mencetak 23 gol. Catatan mereka bahkan lebih baik daripada Afrika Selatan misalnya. Namun kemudian karena perubahan aturan di tengah kualifikasi, Burkina Faso tersingkir dari babak playoff. Jadi hari ini mereka berada di peringkat 62 FIFA di atas tim seperti Ghana dan Tanjung Verde.
Tapi ada tim Afrika yang jauh lebih kuat yang tidak pernah lolos ke Piala Dunia. Pada tahun 2000-an tim ini memiliki penyerang bernama Kanute yang mencetak lebih dari 130 gol untuk Sevilla, memenangkan 2 gelar Liga Eropa, dan bahkan terpilih sebagai pemain terbaik Afrika mengalahkan Drogba. Dan hari ini mereka masih menjadi tim yang sangat kuat. Skuad mereka mencakup Nene dari Fenerbahce yang bernilai 20 juta euro, gelandang Bissouma dengan lebih dari 100 penampilan untuk Tottenham, dan pemain paling berharga mereka saat ini, Mamadou Sangare, seorang gelandang Lens yang bernilai 40 juta euro. Hal itu membuat Mali memiliki skuad yang sangat kompetitif senilai sekitar 116 juta euro. Sebagai perbandingan, itu hampir sama persis dengan nilai pasar Mesir. Jadi setelah Mali merdeka, mereka baru memainkan kualifikasi Piala Dunia pertama mereka untuk edisi 2002. Tapi sejak saat itu mereka terus berkembang menjadi semakin kuat. Sebagai gambaran, di kualifikasi 2022 mereka memenangkan 5 dari 6 pertandingan mereka, mencatatkan performa yang bahkan lebih baik dari tim seperti Mesir dan Kamerun. Pada akhirnya mereka hanya perlu melewati Tunisia dalam babak sistem gugur 2 leg untuk lolos ke Piala Dunia, tapi mereka mengalami kekalahan pahit 1-0. Lalu di kualifikasi 2026, mereka memenangkan 5 dari 10 pertandingan mereka, tapi finish di peringkat ketiga grup. Meski begitu, mereka berada di atas tim seperti Bosnia, Qatar, dan Irlandia, duduk di peringkat 55 FIFA. Jadi sekarang kita sampai pada tim nasional terbaik yang tidak pernah tampil di Piala Dunia. Antara tahun 2019 dan 2020 tim ini melesat hingga peringkat 25 dunia dan terus membuktikan bahwa mereka sanggup bersaing. Di Copa America 2024 mereka mengalahkan Jamaika, Meksiko, dan Ekuador. Finish di posisi pertama grup mereka dan hanya terhenti di perempat final lewat adu penalti. Mereka meninggalkan turnamen itu tanpa terkalahkan. Jadi Venezuela harus berkembang meski tanpa skuad yang dipenuhi pemain bintang, karena di setiap kualifikasi mereka dipaksa menghadapi raksasa-raksasa sepak bola. Di kualifikasi Piala Dunia 2014 mereka mengalahkan tim-tim besar seperti Kolombia dan Argentina, serta mengakhiri kualifikasi dengan hanya 6 kekalahan dari 16 pertandingan. Tapi kemudian mereka kembali finish di dasar klasemen pada kualifikasi 2018 dan 2022. Sampai akhirnya, untuk 2026, Venezuela kembali menjadi sangat kompetitif. Mereka mengalahkan Paraguay 1-0, menahan imbang Brasil, membantai Chile 3-0, imbang lawan Ekuador, dan bahkan meraih hasil imbang melawan Argentina. Namun di laga terakhir, mereka menelan kekalahan telak 6-3 dari Kolombia, yang membuat mereka tersingkir dari posisi playoff. Jadi Venezuela kini berada di peringkat 49 FIFA. Tapi sebelum kita selesai, ada hal yang lebih penting dari sepak bola. Saat ini, Venezuela butuh banyak dukungan karena semua yang sedang dialami negara tersebut. Jadi kalau kalian ingin membantu dengan cara apapun, saya akan taruh link di deskripsi untuk penggalangan dana yang terpercaya. Setiap donasi sangat membantu. Dan kalau kalian suka video ini, saya rasa kalian bakal suka video yang ini juga. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.